Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Gufron. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Saya di sini ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Ulumul Hadis dengan tema tentang hadis munqati'. Sebelumnya, bahwa di dalam ilmu hadis ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayat dan juga ilmu hadis diroyah. Mata kuliah ini kebetulan diampu oleh Bapak Ujang Deden Nurul Hakim MPDI. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang dan diberkahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Nah, tadi kan sudah disinggung bahwa di dalam ilmu hadis ini ada dua pembahasan, yaitu ilmu hadis diroyah dan juga ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis munqati' termasuk ke dalam pembahasan ilmu hadis diroyah. Langsung saja kepada pengertian hadis munqati'. Secara bahasa, munqati' itu berakar daripada kata al-inqita', yaitu terputus. Sedangkan secara istilah, yaitu adalah yang dikatakan oleh para ulama, yaitu ma sakoto min isnadihi wahidun au aktaro ghairu mutawaliyaini min khilali isnadihi la fit tarafaini, yaitu artinya hadis munqati' ialah hadis yang gugur atau terputus daripada sanadnya satu orang riwayat, berarti satu orang rawi atau lebih, yang tidak berturut-turut pada pertengahan rangkaian sanadnya dan juga bukan pada kedua ujung sanadnya. Jadi maksudnya hadis munqati' ini adalah ada satu orang perawi daripada beberapa periwayat, ada seorang periwayat atau lebih itu gugur. Hanya saja hadis munqati' ini bukan berada pada awal sanad, yaitu pada generasi sahabat. Kalau ada pada generasi sahabat atau di awal sanad, itu disebut dengan hadis mursal. Jikalau yang terputusnya ini di akhir sanad, itu berarti dengan hadis disebut dengan hadis mu'allaq. Jikalau yang terputus, yang gugur, periwayat yang gugurnya ini banyak dan berada di pertengahan tapi secara berturut-turut, itu bukan hadis munqati', akan tetapi itu hadis mu'dhal. Nah, berarti di sini dapat diambil kesimpulan bahwa hadis munqati' ini ada beberapa syarat. Yang pertama, yang gugurnya itu tidak boleh di awal sanad, berarti sahabat. Yang kedua, tidak boleh di akhir sanad, berarti itu adalah tidak seperti mu'allaq. Dan yang ketiga, tidak boleh berturut-turut gugurnya itu. Nanti dicontohkan oleh saya. Sekarang langsung lanjut kepada contohnya. Contoh hadis munqati'. Ma rawahu Abdur Razak an Tsauri an Abi Ishaq an Zaid bin Yutha an Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an, sebagai hadis marfu'. Kan ini hadis ini direwayatkan oleh subhanallah. Hadis ini direwayatkan oleh Abdur Razak, beliau daripada Ats-Tsauri daripada Abu Ishaq daripada Zaid bin Yutha, Zaid daripada Hudzaifah daripada Nabi. Karena ini sebagai hadis marfu. Marfu itu kan yang disandarkan ma'adof tahu ilan Nabi, yang disandarkan kepada Nabi. Matannya isinya apa? In walaitumuha Aba Bakrin faqawiyun aminun la ta'khuluhu fillahi laumatul laimin. Gitu. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis munqati' karena di sini ada dua tempat di mana periwayatnya gugur. Yang pertama ada di antara Abdur Razak dan juga Ats-Tsauri, dan yang kedua ada di antara Ats-Tsauri dan juga Abu Ishaq. Nanti saya sebut, nanti dijelaskan. Lanjut. Nah, hadis yang tadi, jikalau dilihat itu yang berwarna hijau, itu adalah sanad yang disebutkan di dalam hadis. Jikalau itu yang berwarna merah, itu adalah perawi yang gugur, yang tidak disebutkan di dalam hadis. Ini karena agar bisa dipahami lebih mudah gitu. Tadi disebutkan di dalam hadisnya Abdur Razak daripada Ats-Tsauri.
sebetulnya di sini ada ketertinggalan atau tidak disebutkan An-Nu'man bin Abi Syaibah. Berarti gugur kan? Di sini ada satu perawi yang gugur. Lalu Ats-Tsauri lalu Abdur Razak ini sebetulnya tidak langsung daripada Ats-Tsauri, melainkan Abdur Razak ini meriwayatkannya daripada An-Nu'man daripada Ats-Tsauri. Lalu yang kedua, tempat yang kedua itu adalah antara Ats-Tsauri dan juga Abu Ishaq, di mana Ats-Tsauri ini tidak pernah mendengar langsung daripada Abu Ishaq, melainkan Ats-Tsauri ini meriwayatkan hadis ini daripada Syarik daripada Abu Ishaq daripada Zaid daripada Hudzaifah daripada Rasulullah SAW. Nah, jikalau ini kan tidak berturut-turut, ada dua tempat akan tetapi tidak berturut-turut. Jikalau An-Nu'man dan juga Asy-Syarik ini gugur, ini dikatakan sebagai An-Nu'man dan juga Ats-Tsauri ini gugur, ini disebut dengan hadis mu'dhal karena berturut-turut. Kalau hadis munqati tidak, itu terpisah dulu Abdur Razak, An-Nu'man gugur, dipisah dulu Ats-Tsauri, tidak langsung Asy-Syarik. Jikalau tidak ada Ats-Tsauri langsung ke Syarik, maka di sini ada berurutan kan gugurnya, disebut dengan hadis mu'dhal. Munqati berbeda dengan mu'dhal. Nah, jikalau gugurnya itu An-Nu'man semisal itu adalah yang terakhir, itu disebut dengan hadis mu'allaq. Tidak ada Abdur Razak, An-Nu'man terakhir, melainkan tapi dia gugur, itu disebut dengan hadis mu'allaq. Jikalau yang gugurnya itu ada pada Hudzaifah, ini disebut dengan hadis mursal karena berada di awal sanad. Lanjut, hukum daripada hadis munqati ialah hadis dhaif, dikategorikan sebagai hadis dhaif la yuhtajju bihi, yang tidak bisa dijadikan hujjah atau tidak bisa dijadikan landasan hukum Islam, akan tetapi bisa dijadikan sebagai fadhailul a'mal begitu. Alasan daripada dikategorikan sebagai hadis dhaif karena di sini ada inqita, ada keterputusan. Sebagaimana daripada syarat-syarat hadis yang bisa dijadikan hujjah itu adalah al-mutawatir. Hadis yang bisa dijadikan hujjah itu adalah muttasilu ittisalu sanad dan juga yang lainnya. Kesimpulannya, hadis munqati itu adalah hadis yang dia itu riwayatnya ada yang gugur, baik satu orang atau beberapa orang, dan juga gugurnya itu baik di satu tempat atau di beberapa tempat, dengan syarat tidak berurutan dan juga gugur tidak berada di awal sanad dan juga di akhir sanad. Inilah yang membedakan munqati dengan mursal, mu'allaq dan juga mu'dhal. Hukum daripada hadis munqati adalah dhaif, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kesimpulan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.